Rahmati Allah, saya di hari wafatnya almarhumah ibu saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan pelajaran siapa sih orang tua yang kaya raya, siapa orang tua yang kaya raya. Dengan izin Allah, pada hari wafatnya almarhumah ibu saya, Ibu Haji Humrifah, saya menyadari bahwa harta yang paling bernilai buat orang tua adalah anak-anak yang saleh. Di perjalanan tadi pun saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga Ibu Haja Fauzia dan ayah bukan cuma bisa mewakafkan hartanya, tapi bisa mewakafkan salah satu keturunannya, atau ada di antara anak keturunannya yang mewakafkan dirinya untuk menghafal Quran. Saya pribadi pada hari di mana wafatnya almarhumah ibu saya, Ibu Haji Humrifah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yakin dan kita sama-sama tahu bahwa harta itu memang tidak dibawa. Maka harta yang paling mahal buat seorang hamba Allah, apalagi yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, betul-betul anak-anak yang saleh-saleh, turunan-turunan yang saleh-saleh. Dan belum terlambat bagi siapapun untuk memulai menjadi lebih. Tidak ada yang terlambat mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak-anak keturunan dari orang-orang tua kita yang saleh-salehah dan lebih lagi saleh-salehah. Ketika hidup, kebaikan anak belum tentu dirasa langsung oleh orang tua. Tapi tatkala orang tua sudah meninggal dunia, 1000 kali ada banyak perbedaan yang beranggapan bahwa tidaklah sampai amal seorang yang hidup kepada yang mati. Tapi saya pribadi termasuk yang mengamini bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang hidup sangat terkait dengan yang mati. Bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang masih hidup sangat terkait dengan mereka yang sudah wafat. Itulah juga salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, jika perhitungan amal selesai dengan meninggalnya seseorang, alangkah kasihannya bila tidak ada satupun anak keturunannya yang menjadi orang-orang saleh-saleh. Kalaupun ada, kalau memang orang yang sudah wafat itu tidak berhak atas amalan mereka yang masih hidup, tambah kasihan lagi gitu. Kebayang sama saya bila ada seseorang yang memang belum sempat dia memperbanyak amal saleh.
Sedangkan katanya yang masih bisa beramal soleh itu adalah orang yang hidup. Saya terus terang karena kacamata saya, kacamata seorang pendosa ya. Kacamata saya, kacamata seorang yang banyak aibnya, banyak kesalahannya. Saya mikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang. Demi Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kasih sayang Allah adalah Allah tidak menutup ya, pintu beramal buat orang yang mati. Sekali lagi saya bilang, kasihan sekali. Iya kalau dia orang soleh. Kalau dia orang kagak soleh, terus katanya ya sudah, kamu terima nasib, kamu udah menjadi mayat. Allahu Akbar. Nggak sanggup saya mikirin itu. Kalau ayah soleh, sebelah kanan kirinya soleh, kanan kiri saya juga semua orang-orang soleh, enak. Tapi bagaimana dengan saya yang jauh dari kesolehan, jauh dari predikat orang baik? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Sehingga maaf ya Pak, bila pun dia tidak punya turunan yang soleh-solehah, ketika kemudian khatib mimbar Jumat, dia berdoa di khutbah yang kedua, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Di mana khatib mendoakan mereka-mereka yang masih hidup dan mereka sudah meninggal dunia. Khatib-khatib itu pun kemudian diaminkan oleh jamaah yang bukan 10, 20, tapi 100, 200, bahkan ada yang ribuan, bahkan ada yang jutaan. Ketika khutbah itu dilaksanakan di Masjidil Haram, disinilah kasih sayang Allah terasa betul, bahwa tidak mungkin Allah menghendaki yang diciptakan olehnya masuk neraka. Ada seorang kawan bilang, ente jangan ngomong begitu Ustadz Yusuf, nanti orang ngegampangin, nanti orang ngentengin, nggak mau dia bertobat, nggak mau dia berbuat baik. Enggak, saya justru membesarkan mereka semua. Tidakkah kamu lihat kasih sayang Allah sampai segitunya? Apa nggak malu sama Allah? Kamu udah meninggal saja nanti tidak ditutup pintu itu. Kira-kira Pak kalau ada orang baik sama kita? Nah, kalau emang kita masih punya hati, nggak mungkin kita menyakiti dia. Bukan karena rasa takut, segan kita menyakiti dia. Tidak enak, malu, mestinya sama Allah seperti itu. Kemarin, belum lama, saya berangkat ke salah satu kota di Indonesia, tepatnya di Indramayu. Ada seorang yang sudah dikubur Pak, tapi dia bisa membangun masjid. Ada orang yang sudah dikubur, tapi dia masih bisa membangun masjid. Kalau amalan orang yang hidup ini tidak nyampe kepada almarhum, saya nggak yakin Pak. Emang sepelit apa sih Allah? Punya pahala begitu? Hah? Emang kenapa Ustaz? Kok bisa orang yang udah mati bangun masjid? Bukankah orang yang sudah mati tidak bisa membangun masjid? Jangan salah Pak. Orang ini Pak bukan orang kaya. Orang ini orang biasa saja. Nelayan. Tapi sejak kecil anaknya dengar, Bapak mau bangun masjid, Bapak mau bangun masjid, Bapak mau bangun masjid. Dari kecil anak-anaknya itu mendengar, Bapak mau bangun masjid, Bapak mau bangun masjid, Bapak mau bangun masjid. Kata orang-orang pinter, niatlah yang baik dan ngomonglah terus, nanti nyampe. Ternyata orang ini tidak nyampe Pak, meninggal dunia. Tapi ternyata orang-orang pintar itu tetap benar. Hanya jarak beberapa tahun saja dari sejak meninggal sang bapak ini Pak, anak turunannya berubah menjadi orang kaya, punya kapal laut,
Yang sekali belayar dalam 2 bulan pulang bawa duit 500 juta, 700 juta. Lalu kemudian anak-anaknya ini ingat akan impian daripada bapaknya. Lalu mereka membangun masjid senilai 7 miliar rupiah. Sederhana pertanyaannya. Kalau kita mempermasalahkan nyampe atau tidak nyampe, sok mikir aja coba. Emangnya anak-anak itu bangun masjid begitu saja dengan sendirinya? Tidak. Karena ditanam sama orang tuanya. Bapak mau bangun masjid. Mereka tahu itulah yang paling diinginkan oleh bapak. Dan subhanallah, anak-anaknya anak-anak saleh-salehah, Pak. Dibangunin masjid itu. Bagus masjid. Udah pernah saya live kan di Facebook. Kami meresmikan rumah tahfiz yang dibangun di pojokan rumah Allah. Pembangunan rumah tahfiznya saja sudah 2 miliar rupiah. Total mungkin sekitar 10 miliar rupiah. Tentu si bapak ini berhak atas amal soleh anaknya. Atau bisa jadi sampai level anak, level cucu nggak ada orang solehnya. Tapi subhanallah level buyut ada yang soleh. Insya Allah. Kenapa saya bilang orang yang sudah meninggal dunia itu baru ketahuan dia kaya raya atau tidak? Tergantung dah. Saya saja tadi di perjalanan tuh ngukur. Tadi asar saya berdoa nggak ya buat ibu saya? Alhamdulillah. Tadi zuhur saya berdoa nggak ya buat ibu saya? Alhamdulillah. Tadi duha, tadi subuh, tadi tahajud, tadi witir, tadi isya. Terus ngitung mundur. Sungguh, saya ketika datang kemari itu mikir saya doain ibu saya nggak ya? Doain ayah Dudung nggak? Doain ayah Uci nggak? Doain ayah Mamat nggak? Doain Om Husin nggak? Doain Guru Mansur nggak? Terus ya, oh, alhamdulillah. Sekarang pertanyaan itu saya lemparkan kepada saudara. Belum lama nih, belum 7 hari. Belum 7 hari. Coba dihitung itu. Asar tadi, zuhur tadi, duha tadi. Oh enggak duha Ustaz. Aduh jangan. Ibu lo udah meninggal. Jangan sampai enggak sholat duha. Dia pasti dapat pahalanya. Ustaz jangan bicara itu. Enggak ada itu, orang udah mati itu. Aduh bos, orang ngasih kain aja, lalu kain itu dipakai. Dengerin nih, orang ngasih kain, kain itu dipakai buat sholat. Pertanyaannya, dapat nggak tuh orang yang ngasih kain pahala sholatnya tuh orang yang sholat? Dapat. Terus ketika orang yang ngasih itu meninggal dunia, sementara yang dikasih masih make, pertanyaannya, gara-gara dia meninggal berhenti nggak tuh pahalanya? Enggak, terus-terusan. Apalagi emak kita atuh. Emak kita, ayah kita, kan bukan cuma ngasih kain, dia bahkan makein kita kain, ngajarin cara kita make kain, betul? Lebih, karena dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya, memberikan hatinya, memberikan doanya. Masa iya nggak nyampe gitu kira-kira. Nah tinggal kitanya nih, hati-hati. Tentu ini menimbulkan perdebatan yang tidak pendek, tidak sedikit. Tapi saya bilang, saya ada di orang yang tidak mau beresiko. Apa Ustaz? Lah kalau perbuatan baik ngalir, bohong aja, perbuatan buruk nggak ngalir. Sehingga menjadi anak sekarang harus lebih aware lagi. Aduh, mak gue udah meninggal. Kalau gue bikin salah, bagaimana dia? Kalau di dunia emak gue nangis bisa dihibur sama adik gue yang lain. Lah kalau emak gue udah di dalam kubur, siapa yang menghibur? Nah mikir begitu, insya Allah nggak jadi kita berbuat dosa. Manusia aja suka ngomong begini.
Oh jadi gitu kelakuan lo, nganggep emak lo udah mati, nggak ada yang lihat lagi, lo bebas berbuat apa aja, nggak ada yang ngejewer lagi. Ibu lo tuh jangan lo anggap udah mati. Nah tuh, emang itu omongan, tapi itu omongan bener banget. Siapa juga yang bilang emak kita udah wafat lo kemudian hidup lagi? Nggak ada. Tapi bila Anda sebagai anak-anaknya menjaga seakan-akan emak masih hidup, yang kalau situ berbuat salah nanti emak jadi malu, kan nggak enak. Dasar si fulan. Nggak kasihan mamanya. Emaknya udah mati, masih aja bikin onar. Kan kesebut juga tuh emaknya. Kesebut juga bapaknya, kesebut juga kakek neneknya. Allah. Bila kita mau menambah Ibu Hajah Fauzia Jalil almarhum menjadi hamba Allah yang kaya raya, maka anak yang sudah beranak pinak menjadi cucu. Termasuk saya, anak dari ibu saya, dari ayah saya, istri saya juga yang ada di atas sana. Anak juga dari ibunya, dari ayahnya. Kita semua saling berazam, saling berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah pertaubatan kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami. Izinkan kami berbuat amal-amal saleh yang mudah-mudahan mengalir pahalanya buat orang-orang tua kami. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaya raya tuh. Kalau sudah begitu judulnya kaya raya. Kaya raya. Insya Allah Allah bakal ngabarin, anakmu tuh di alam sana, di dunia sana mendoakan kamu. Gitu kira-kira. Insya Allah. Amin. Yakin. Lalu siapa mayit atau jenazah atau orang yang sudah wafat yang dia adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak punya apa-apa? Dialah yang punya anak banyak tapi satu juga gak ada yang doain. Serius loh Pak, ini bukan perkara enteng loh. Jangan orang biasa ya, kita yang udah disebut ustadz, kalau boleh jujur, kita tanya tadi sholat maghrib, belum tentu kok kita doain orang tua. Serius ini, sekedar robik firli wali walidaya itu belum tentu. Betul nggak Pak? Serius, aduh kita bisa doa buat utang kita pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kita bisa doa supaya kita punya bisnis goal pagi, siang, sore, malam. Tapi buat doain orang tua kita, demi Allah, tanya sama diri sendiri sekarang, inget nggak lo? Jawaban yang udah pasti mah kita mengiyakan, Masya Allah, iya benar. Apalagi Pak kalau doa itu dipimpin sama imam. Dilala imam nggak baca lagi doa buat orang tua, nggak semua imam Pak. Doa buat orang tua nggak semua imam. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, enggak, belum tentu. Kita merasa kalau imam udah doa udah aja. Begitu dia amin, udah selesai. Begitu dia usap muka, kita usap muka. Lah orang tua kita bengong aja. Lah, anakku nggak mendoakan aku gitu. Miskin udah itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Maya benar-benar nyelepet diri saya gitu. Begini nyelepetnya. Kalau saya tidak rajin mendoakan orang tua saya, nanti kalau saya meninggal, hukum karma itu berlaku. Nggak ada orang mendoakan saya. Jadi saya tuh ya, lagi hujan turun, saya ingat nama-nama. Kadang-kadang kalau lagi kesempatan panjang waktu, kayak tadi di mobil kan panjang tuh, ya saya sebut dah udah. Saya sebut semua dah tuh, Nyai Kia, Nyai Sina.
Kong Jenggot, almarhum Nasimun bin Nadi, Guru Mansur dengan 3 putrinya, Guru Iyo, Guru Mame, Guru Mang. Saya sebut itu. Saya sisir siapa ini paman bibi saya, siapa kakek nenek saya. Sampai besan-besan juga saya sebut. Lagi panjang tuh urusan, maksudnya kita lagi ada waktu begitu. Kenapa? Saya kebayang ketika saya kemudian fatihain mereka bahagia gitu. Boleh beda ya, kan gak semua orang sama tuh ya. Tapi kalau saya sih, aduh, pembacaan sih. Pilihan kemudian juga ada di kita. Kita yang masih hidup bagaimana nih? Kan kita yang masih hidup ini juga punya anak. Udah diajarin belum tuh anak kita? Supaya dia bisa mendoakan kita. Tes depan kita. Nah coba doa buat papa gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Doain papanya nak habis sholat asar. Ingetin terus di sholat maghrib, ingetin terus habis sholat isya, menjelang tidur. Umi, begitu saya masuk kamar, saya deketin Wirda ketika kecil dulu sampai sekarang ya. Bey, udah doain mama belum? Mama itu saya kasih tahu tuh sesar 3 kali loh. Kamu tahu nggak, perempuan yang sesar itu nanti baru berasa dia nggak bisa duduk lama. Ape fasal, karena tulang ekor kalau lagi hamil masuk ke dalam kayak nopang begitu. Harusnya tulang ekor kembali ke posisi semula, tapi lihat perjuangan seorang ibu. Akibat dengan izin Allah disesar, maka tulang ekor yang udah ngelesek ke dalam dia kagak balik, dan akibatnya itu bertahun-tahun kemudian baru dirasakan. Nggak bisa duduk lama, kadang-kadang nyeri, kecetit mah kita orang laki pak. Kalau kita orang laki kecetit, lu bawa ke tukang patah tulang, tukang urut bisa kelar ji. Nah kalau tulang ekor lu gimana ngurutnya tuh? Apalagi saya bilang sama Wirda Kumikun Hafiz Aisyah, mama 3 kali loh sesar, dan sekarang istri saya udah mulai berasa. Kamu sekarang gak mau doain dia, sebelum matinya lo pada gak doain, bagaimana entar emak lo udah mati gitu saya. Dan saya begitu terus, saya ingetin terus. Kenapa? Saya takut pak, kalau gak diingetin anak kita lupa. Sekali lagi nih ya, biar nohok ente pada, demi Allah, ibu baru meninggal beberapa hari, belum tentu ente tadi subuh doain. Bisa jadi ente sebagian udah kesiangan lagi baik, baru meninggal, subuh udah kesiangan lagi aja. Gimana cerita sama doain? Anda tidak perlu ngasih tanda kepada saya bahwa Anda benar-benar gak mendoakan. Cukuplah menjadi tabokan aja, menjadi tempelengan aja. Astagfirullah, si ustadz benar, saya memang bukan anaknya, tapi saya cucunya. Tapi tidak akan ada saya kalau tidak ada bapak saya. Sedangkan bapak saya adalah anaknya dari Ibu Fauzia. Ya Allah, saya juga cucu, berarti harus mendoakan nenek. Kira-kira begitu. Kita saja di dunia pengen nyenengin orang tua, padahal kesenangan di dunia apa nggak kepake juga. Bapak pengen beliin rumah nih, orang tua yang memang sudah punya rumah, ini kagak kepake pak. Saya ditanya sama jamaah, Ustadz, ente ngomong kalau sholat duha 12 rakaat itu bisa sebagai rumah buat orang tua. Mana dalilnya? Gue puyang sama orang sekarang, dikit-dikit nanya dalil. Nah kita Ustadz yang kurang dalil lagi, kurang ilmunya saya. Asli saya kurang ilmu ini. Saya cuma bilang begini, bukankah kalau sholat duha 12 rakaat Allah bilang kita dapat rumah?
Ya tapi itu perbuatan ente tat. Iya tapi gue ngomong sama Allah, rumah yang buat saya buat orang tua aja. Lah orang aja gue perintah bisa, orang aja gue suruh dia jalan. Pas ya Allah yang gue minta doanya ya, kita minta doa sama Allah, ya Allah kalau emang ini ada hak saya nih, gara-gara sholat tuh 12 rakaat buat ibu saya aja, masa kagak dikasih? Kalau ngapain gak dikasih, nggak ngerti gue mah. Bukankah Allah yang bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku nanti aku akan kabulkan. Lah pendoa apa aja Pak, yang penting baik. Betul. Siapa yang membantu masjid begitu ya? Siapa yang membangun masjid? Membana masjidan. Banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka dia akan dibangun rumah di sorga. Tiba-tiba Yusuf Mansur ngomong, lu bangun masjid, lu doain, ya orang tua lu tuh yang dibangunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Protes lagi orang. Nggak ada judulnya tat. Apanya nggak ada judulnya? Oh di dunia aja gue bisa nyuruh tukang. Tukang kemudian saya bilang, Medi lu kasih kuncinya no, masih pulang buat dia. Jalan tuh tukang, jalan tuh mandor, jalan tuh pengusaha. Ini sama Allah ji, kita minta sama Allah, ya Allah, saya bangun masjid nih. Pahalanya buat ibu saya, buat bapak saya. Kalau emang nih ada hak rumah begitu, buat ibu saya aja dah. Saya rasa sih ya, ini bukan wilayah perdebatan. Ini wilayah mau apa enggak gitu aja udah. Ayo kita bikin orang tua kita kaya raya dengan menjadikan diri kita pribadi adalah pribadi yang saleh. Saya ya Pak, demi Allah nih saya ngomong, kagak bohong. Setempo gitu ya, kalau kita sholat malam gitu sama istri gitu, atau sendiri gitu, atau kapan kita sholat duha gitu, itu suka gitu, kayak kelihatan itu ibu saya pakai kerudung kuning gitu, ini suka datang ke rumah tuh, mana si Jaman gitu, nah masih saya Jaman, masih Jaman gitu, ada di kamar, masuk aja dia, orang di ibu kita kan, terserah dia lah, gitu, ayo ke rumah no. Ibu masak. Udah duha belum? Belum Bu. Ayo ibu tungguin. Terus ditungguin tuh. Saya nih yang katanya udah jadi ustadz, masih ditungguin tuh zaman dia hidup. Dia duduk di samping tempat tidur saya, nungguin saya sholat gitu. Itu Pak, ketika saya sholat itu, setempo itu, kelihatan ibu saya itu. Kita tidak meragukan Ibu Haja Fauziah dan ayah insya Allah kayaknya mah kesolehannya kita orang belum nyamain. Cuman yang kita ragukan adalah diri kita ini sekarang. Yang tadi belum sholat berjamaah, yang sholatnya bangkalannya entar. Biasanya kalau orang sholat isanya entar, doa buat dia aja enggak. Bener itu, serius nih. Nah, orang sholat isya nih, nunggu entar gitu, nyampe rumah 11:30, bohong aja lu Ji. Doa gitu, malah langsung tarik aja tuh sejadah, langsung lempeng aja terbah. Kalau bisa sekarang jangan begitu. Pahitin hati. Emak kita nungguin nih, gitu. Kalau udah judulnya emak kita nungguin, elah masa iya sih. Tibang Robik Firly Wali Walidaya aja mah. Kalau emang ribet sambil ngelepet sejadah nggak apa-apa, Ustaz ya. Sambil ngelepet sejadah kan nggak apa-apa. Sambil buka mukena nggak masalah, doa so. Sambil buka mukena nih, Robik Firly Wali Walidaya warhamhuma kama. Nggak apa-apa. Jangan apa enggak. Sambil sepedaan gitu. Tadi subuh lewat nih. Ingat-ingat kita lagi sepedaan, baca aja. Bayar yang tadi gitu kira-kira. Insya Allah. Kalau ngeliat jumlah anak cucu, insya Allah mudah-mudahan akan bertambah kaya raya lah Ibu Haja Fauziah. Amin. Tapi saya sedang tidak juga menghibur, malah saya ngancem. Nggak enak bener nih omongan. Jumlah lu pada yang banyak begini jadi neraka tuh buat dia.
yang satu tukang bohong, yang satu tukang nipu, yang satu tukang main perempuan, yang satu kerjaannya selingkuh, yang satu kerjaannya judi. Waduh Pak, dosa lo. Emang serem ini. Kontan Pak. Kan enak mah ya, kalau ceramah kan enak ya. Ini mah nggak enak. Kenapa? Ya emang biar lo mikir. Emang nggak bakal ditegur apa di sini dan ramil negor orang tua kalau anak lo nyolong? Polsek manggil lo pada kalau anak lo nyolong. Gimana lagi hisab hari akhir? Jadi bertambahnya kita punya anak keturunan, mudah-mudahan bertambahnya kita punya derajat sorga, amin. Tapi jangan sampai ya, na'udzubillahi min dzalik, bertambahnya kita punya anak keturunan malah bertambah derajat neraka buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saling doain juga keturunan satu dengan keturunan yang lain. Jadi kalau doa tuh jangan begini nih, ya Allah jadikan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya menjadi orang-orang yang soleh-soleh. Jangan pelit. Lah saya punya saudara ada 5 Pak, yang 1 ibu. Ada 4 yang 1 ibu, yang 1 bapak. Berapa tuh ya? 12 kali. Saya cerai nikah lagi. Jadi kalau saya doa tuh begini doanya, ya Allah soleh-solehin nih, soleh-solehain nih saya, istri saya, dan anak turunan saya, dan juga saudara-saudara yang lain. Lalu panjang waktunya saya sebut lagi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu, depan belakang gitu. Dengan cara itu mudah-mudahan doa saudara-saudara semua buat saudara-saudara yang lain, doa cucu buat cucu-cucu yang lain, doa ponakan buat ponakan-ponakan yang lain, doa om bagi om-om yang lain, doa tante bagi tante-tante yang lain. Insya Allah itulah jalan dari Allah, insya Allah membuat keluarga kita semuanya soleh-solehah, amin. Baik, kiranya cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Dengan izin Allah, saya hakul yakin almarhumah husnul khatimah. Malah saya ngiri, saya bilang sama istri juga bilang sama saya, ya Pak, kayaknya meninggalnya enak ya, kan ada orang yang dihajar sampai 6 bulan gitu di rumah sakit. Ini nggak pakai cerita lama. Terus waktu saya periksa Facebook tuh Mbak Eva, itu sampai hampir 70.000 orang itu kan, 67 sekian ribu lah. Mudah-mudahan di antara mereka itulah yang ada yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menjaga dan merawat. Dan ada tertinggalan ibu yang paling mahal juga diantaranya adalah Darul Quran Lampung. Nanti kita sama-sama ke sana juga langsung untuk mengaminkan langsung doa dari anak-anak ibu, cucu-cucu ibu yang ada di Darul Quran Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua, dan kelak kita semua dihadiahkan anak cucu yang lebih soleh-soleh daripada kita, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang kami dengar, yang kami tahu, yang kami lihat, yang kami rasakan, baik yang kami buktikan sendiri, saksikan sendiri, maupun yang dari orang lain. Ibu Haja Fauzia ini insyaallah almarhumah adalah orang yang salehah, banyak amalnya, hampir nggak ada ustadz yang nggak dia bantu, semuanya dia bantu, baik kecil apalagi gedenya, termasuk Darul Quran. Terimalah amal solehnya beliau ya Allah, sebagai amal soleh yang mengantarkan beliau ke derajat yang paling tinggi di sisimu ya Allah. Izinkan beliau punya alam kubur berupa taman-taman surgamu ya Allah. Jangan sampai ada hawa panas neraka yang mampir. Lapangkan alam kuburnya, temani beliau ya Allah.
sampai hari berbangkit nanti. Jadikan kami anak keturunan yang selalu ingat untuk berbuat baik, agar yang mengalir hanya perbuatan baik dari kami buat almarhumah orang-orang tua kami. Tapi ya Allah, jangan sampai Engkau izinkan kami berbuat jelek, jangan Engkau izinkan kami berbuat buruk, kecuali Engkau ampuni yang sudah-sudah, agar jangan sampai perbuatan buruk kami nyampe ke orang tua kami yang udah dikubur. Ya Allah, ingatkan kami senantiasa untuk mendoakan orang-orang tua kami pagi, siang, sore, malam, wabil khusus selepas salat fardu, selepas salat sunnah, habis baca Quran, habis sedekah. Mudah-mudahan Kau juga menganugerahkan kepada kami anak cucu dan keturunan yang senantiasa mendoakan kami. Ya Allah, mudah-mudahan ada keturunan langsung dari Ibu Haja Fauzia yang bisa menjadi seorang penghafal Quran yang mulia. Mudah-mudahan juga ada turunan langsung dari Ibu Haja Fauzia yang banyak kebaikannya buat para ustadz dan ustadzah yang menjadi ustadz dan ustadzah. Amin. Punya pesantren sendiri, punya sekolah sendiri, punya madrasah sendiri, punya universitas sendiri, yang mengalir pahalanya terus kepada beliau dan kepada semua keluarga besarnya. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua juga Engkau panjangkan umurnya dan Engkau mudahkan nanti saat wafatnya kami dalam keadaan yang juga husnul khatimah. Panjangkan umur ayah kami ini ya Allah, sehatkan selalu badannya, riangkan selalu hatinya, berikan kesabaran, ketegaran ya Allah, dan keikhlasan, keredoan ditinggal oleh istrinya. Mudah-mudahan ya Allah, ayah panjang umurnya, sehat badannya, insya Allah. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi Ramadan, dan ketemu lagi Ramadan, dan ketemu lagi Ramadan, seterusnya dalam keadaan yang Engkau ridhai. Ya Allah, Engkau terimalah semua pahala orang yang membantu beliau saat sakitnya, saat sakratul mautnya, saat dikuburnya, dan kemudian saat-saat sampai terjadi terus hari kiamat nanti ya Allah. Terima amal soleh kami sebagai amal soleh yang Kau ridhai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jaga keluarga ini ya Allah, jaga keluarga ini ya Allah, jaga keluarga ini ya Allah, dan semua keluarga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dari segala kerusakan hati, pikiran, akhlak, dan kerusakan moral. Mudah-mudahan Engkau menjaga dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur atas wejangannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan membuat kami, terutama khususnya keluarga besar dari Ibu Haja Fauzia Jalil, bisa mengamalkannya. Karena ya baik anak-anak maupun cucu-cucu, insya Allah apa yang disampaikan tadi bisa menjadi bagian dari kegiatan harian kami. Dan juga pada kesempatan malam ini saya mungkin mewakili dari Bapak Haji Zakiuddin dan almarhumah Bapak Ibu Fauzia Jalil mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu sejak mungkin dari pada saat almarhumah di rumah sakit, pada saat dimakamkan, dan juga selama 3 hari kita melakukan tausiah ini, telah bersama-sama kami menghibur untuk kami sekeluarga besar dalam menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan akan memberikan hal yang lebih baik, dan inilah mungkin salah satu dari cara Allah untuk meningkatkan bakti kami sekeluarga besar pada almarhumah, dan juga membuat kami akan lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga kami mohon maaf atas nama keluarga besar Bapak Haji Zakiuddin dan juga almarhumah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam sejak dari almarhumah di rumah sakit sehingga malam ini, karena apa yang
kami harapkan mungkin tidak memuaskan bapak-bapak atau ada hal-hal yang mungkin yang menyinggung perasaan kami. Sekali lagi secara keseluruhan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas nama keluarga kami ucapkan juga kalau ada hal-hal yang dilakukan almarhumah terutama yang kurang berkenan, kami mohon keikhlasannya untuk memaafkan baik bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berhubungan dengan almarhumah, karena kami tahu almarhumah banyak kegiatannya. Jadi kalau ada hal-hal yang